Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana penggunaan Zoom, baik itu penggunaan untuk meeting maupun untuk webinar. Nanti akan kita coba bagaimana cara kita login, ya. Kemudian bagaimana nanti peranannya sebagai host, sebagai peserta, kemudian sebagai pemateri atau narasumber. Ya. Yang pertama adalah pastikan kita punya meeting ID-nya. Ya. Meeting ID-nya seperti contoh ini ya. Oke. Dan passwordnya. Kemudian pastikan bahwa koneksi internetnya bisa terhubung ya, karena membutuhkan jaringan internet. Nah, kalau cara cepat sebenarnya ini ya, di copy ya, ditaruh di browser kita ya, misalkan pakai Chrome, pakai Firefox, dipaste langsung masuk otomatis tanpa menggunakan password ya. Tapi kita akan coba yang menggunakan password saja, passcode atau password ya. Baik, pertama kita buka browsernya. Ini saya menggunakan Chrome. Buka webnya zoom.us. Ya. Kemudian kita langsung ke join a meeting. Ya. Nah, meeting ID-nya kita buka yang tadi. Ini kita copy. Kita letakkan di sini. Paste. Join. Nah, kemudian ada pilihan Open Zoom Meeting. Ya. Kalau sudah pernah sering buka, ini otomatis akan tidak perlu install lagi. Ya, tapi kalau kita belum install, maka dia akan meminta install. Contohnya sudah nih, ya. Klik Zoom. Ya, ini atau download and run Zoom. Kita tunggu beberapa saat. Nanti muncul enter meeting password. Ya. Maka kita masukkan passwordnya tadi. Sini. Copy. Ini kita letakkan di sini. Oh, nggak mau, dia harus diketik. Join. Nah, ya. Maka di tampilan ini ya, webinar belum dimulai, silahkan menunggu ya. Ini namanya. Kemudian kita menunggu persetujuan dari host ya, karena kita akan login. Sebelum itu kita pastikan pertama audionya bagus. Tes mic dulu ya. 1, 2, 3. Oke, bagus. Kita tes speaker kedengaran. Oke. Kemudian kita tes video. Nah, oke, bagus ya. Kalau kita mau pakai background ya silahkan. Tapi ini karena belakangnya tidak polos sehingga gambarnya nggak bagus ya, atau tidak green screen. Ini aja, oke. Sudah, oke. Kita tinggal menunggu. Nah, sekarang dari host akan menyetujui ini ya, di-admit oleh host. Nah, mulai masuk ya karena disetujui oleh host. Ya, ini join with computer audio. Ini saya di samping sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah sebagai peserta. Ya. Jadi sebagai peserta nanti dari kita mau lihat berapa jumlah pesertanya, ada 2 orang ya. Ini hostnya, kita bukan host ya. Oke. Kemudian dari narasumber, misalkan host sebagai narasumber ya. Dia ingin memberikan materi ya, langsung di-share misalkan dari sini. Ya, misalkan ini ada materi. Di-share oleh hostnya juga sebagai narasumber ya. Kita jadi peserta. Nah, ini ya. Jadi ini dari kita sebagai peserta. Kita hanya mendengar aja nih. Nanti kata narasumbernya kita buka nih. Oke, ini adalah storing ya karena terlalu dekat. Ya, jadi ini saja. Kemudian nanti next. Lanjut. Ya, oke. Lanjut.
itu sampai selesai. Ya. Ini kita sebagai peserta. Ya. Kemudian stop. Kemudian dari narasumber, siapa yang ingin bertanya boleh klik raise hand. Kalau kita angkat tangan di sini dengan jumlah peserta yang banyak, itu tidak akan kelihatan. Kita pilih raise hand itu di sini, klik partisipan, baru klik raise hand. Nah, muncul. Ya. Kemudian kita mau buka, ini suara kita. Ya. Tapi kalau misalkan ini diblok oleh host, misalkan host memblok seperti ini nih. Kita mau buka suara, nggak akan bisa. Oh sorry, ini tadi. Oh ini sorry. Unmute. Oke, nih. Nah ini terblok, ya. Terblok oleh host, ya. Ini nggak bisa. Ya. Raise hand dulu, angkat tangan. Itu dari narasumber, dari panitia atau dari host. Silahkan Pak Ripan diaktifkan mic-nya. Nah, kalau ini belum bisa diklik, nah, kemudian dibuka sebentar, dari panitia memberikan akses dulu, buka. Nah, baru bisa. Ya, oke. Kemudian share screen juga nggak bisa. Kenapa? Karena ini dikunci. Ya, kita sebagai peserta terkunci, nggak bisa. Ya, ini nggak bisa share screen. Chat, ini chat bisa ya, karena tidak dikunci. Kita ngerekam nggak bisa, karena kita sebagai peserta. Reaction ini boleh, kita mau tepuk tangan, ya kelihatan nanti. Kita mau kasih jempol. Oke. Itu kalau kita peranan kita sebagai peserta. Ya. Ini keluar tinggal diklik ya. Ini videonya. Ya. Terus kita mau mengatur sebagai peserta mau ganti background, ya silahkan di sini pilih choose virtual background. Ya, disarankan di belakang itu polos ya, atau polos yang tapi warna green screen, istilahnya green screen. Ini misalkan saya ganti dengan jembatan. Nah ini gambarnya kurang bagus, kenapa? Karena di sini tidak polos ya, sini, sini tidak polos. Ya, nggak, kurang bagus. Wajah kita pun nggak penuh. Ganti apapun ya sama. Nah itu. Ya. Oke. Itu ganti untuk background. Terus misalkan background misalkan seperti ini, tulisannya mau dibalik. Nah ini terbalik, ini ada mirror ya, klik conteng mirror. Nah itu mirrornya. Atau kameranya keputar, nah putar. Nanti yang lihat pusing. Oke, kita kembalikan sini, ya itu settingannya di sini, silahkan dilihat saja di settingan. Kadang mungkin ada masalah di audio nih, misalkan audio diklik sini, ya, dicek, ya cek dulu nih tes speaker. Speaker bagus. Audio, kalau kita setting sini 1, 2, 3 nggak masuk ya, nggak kelihatan levelnya. Tapi begitu same as sistem 1, 2, 3 nggak juga. Berarti mic-nya nggak pas. Pilih nih mikrofon 1, 2, 3. Nah biru ya, kelihatan naik. Jadi, oh terulang. Oke, yes. Finish. Ya itu saja untuk pengaturan audio ya. Speaker, audio juga sama di situ ya, di setting saja di sini di audio setting ya. Nah nih tadi seperti sama kayak kita setting tadi. Speaker cek bagus, kedengaran. Mic 1, 2, 3. Oke, ini misalkan kita ganti mic-nya yang ini stereo 1, 2, 3. Nggak ada suaranya karena salah ya. Jadi mikrofon nih 1, 2, 3. Oke, berarti suara kita memang bagus. Bisa mic kita bagus. Kadang-kadang kita menggunakan headphone ya, harus disetting dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau saya sebagai pemateri ya, pemateri. Nah, pertama misalkan saya buka dulu PowerPoint-nya ya. Saya cari PowerPoint dulu ya. Misalkan ini ya. Oke. Ini PowerPoint-nya. Oh, salah file. Penggunaan Mendeley.
aja nih ya. Nah, ini misalkan PowerPoint dari saya ya. Nah, kemudian kita akan lakukan share screen. Pemateri ini bisa dua pilihan ya, ada misalkan materi file ini kita kirim ke panitia, kemudian panitia melakukan kontrolnya dari sana, slide-nya digeser, atau kita sendiri sebagai pemateri atau narasumber yang mengatur slide-nya. Tapi saya lebih sarankan pemateri bisa mengatur slide sendiri. Kenapa? Karena delay-nya lumayan itu. Jadi misalkan minta next dari panitia sudah klik next, tapi durasi misalkan setengah detik baru dia bergerak slide itu. Ya, jadi disarankan menggunakan share screen sendiri. Caranya bagaimana? Ya, ini klik share. Oh, belum. Berarti host disable partisipan. Nah, minta kepada panitia, tolong panitia atau host, saya diberikan hak untuk share screen. Nah, diaturlah oleh teman-teman host. Oke, kita atur. Nah, silakan, sudah dicoba. Kita coba share screen. Nah, sudah muncul ya. Ini klik yang share. Oke, klik yang pilih yang mana mau di-share nih. Ya, apakah ini ya tergantung. Misalkan ini ya. Yang PowerPoint kita share. Kemudian ini kita besarkan. Ya. Nah, seperti ini tampilannya yang ada di peserta. Baik, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Mendeley bla 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 bla. Next. Oke, jadi ya, materi saya sudah selesai. Ya, itu cara kita share screen untuk PowerPoint. Nah, kadang ada juga ternyata narasumber mau memutarkan video. Nah, video ini ada pilihan sedikit biar audionya juga kedengaran. Ya, kita cari dulu video. Video ini ada di desktop kayaknya ada nih. Indonesia Raya nih ya, saya buka. Oke, stop dulu. Nah, kita kembali ke Zoom-nya. Share. Ternyata narasumber mau memutar video. Ya, video. Oh, ntar belum muncul. Ini, oh, karena banyak nih. Nah, banyak yang terbuka, jadi harus dilihat ke bawah. Ini Indonesia Raya, video Indonesia Raya mau di-share kepada peserta yang hadir di webinar atau di meeting. Setelah dipilih ini videonya, ya, kemudian diconteng, jangan lupa ini, share computer sound. Karena kalau ini tidak diconteng, suaranya tidak akan keluar, hanya gambar saja. Ya, baru kita share. Baru kita play. Ini. Kedengarannya di samping ada suara. Nah, ini saya kecilkan di ini. Ini suara dari samping, karena di samping kan saya gunakan dua. Nah, ini kalau kita share audio. Ya. Oke, kita stop. Ya. Begitu juga kalau misalkan di PowerPoint itu ada videonya. Jadi kalau PowerPoint ada videonya, ketika share screen ini, ya, share screen video PowerPoint ini harus diconteng audionya, ya, baru di share. Oh, ini harus di stop. Nah, ini kalau audio ini jalan, semua audio yang ada di komputer narasumber akan kedengaran, walaupun yang dibuka PowerPoint kita matikan, hilang. Ya. Nah, misalkan ini ada video di PowerPoint narasumber, nah maka itu audionya harus diconteng, ya. Oke. Kemudian itu saja sih kalau narasumber ya, nggak ada yang terlalu rumit menurut saya, hanya beda share screen aja. Boleh share screen, boleh share materi per item, atau share secara umum, share seperti ini, ya tampilannya seperti ini. Apa yang kita buka itu yang akan dilihat oleh peserta. Tapi kalau yang kita share hanya bagian saja, ya misalkan ini aja yang dilihat peserta. Nah, ya itu. Oh ya,
Satu lagi, ini kita kalau misalkan share screen ini, kemudian ini ada fitur dikunci oleh panitia, fitur untuk apa namanya, nulis ya, nulis ini dikunci. Kenapa? Kadang sering ada peserta yang iseng ya, karena kalau itu dibuka pesertanya iseng coret-coret layar ya, makanya itu dikunci ya. Oke. Kemudian kalau misalkan sekarang posisi saya ini kan jadi peserta ya, ini turunkan dulu. Turunkan. Ya. Posisi saya sebagai peserta. Kemudian kalau teman-teman peranannya sebagai co-host atau host, ya co-host lah misalkan. Ini saya setting dulu dari saya menjadi tadi sebagai peserta, sebagai pemateri, yang terakhir sebagai co-host. Co-host ini atau host yang membantu mengatur buka tutup, mengatur peserta harus keluar apa segala macam, audionya segala macam ya, yang mengatur share screen bisa dibuka apa enggak, yaitu di co-host atau di host. Nah, pertama kita menunggu kita diberikan hak akses sebagai co-host dulu. Ya, ini kita buka. Yes. Oke, berubah ya. Ini jadi co-host. Nah, kalau kita co-host, kita sudah bisa mute dan unmute sendiri ya. Nah, ini kita lihat ya. Termasuk kalau host kita nggak bisa kita nggak sesama host atau sesama co-host nggak bisa mematikan mic sendiri ya. Atau yang di host sih biasanya kita nggak bisa matikan mic-nya host. Tapi kalau misalkan co-host sesama co-host masih bisa. Ya, kita mau matikan ask to unmute ya, nggak bisa ya, nggak bisa. Misalkan coba kita mute. Oh, bisa ya. Oh, ini untuk mengatur kalau misalkan pesertanya ribut langsung di mute all ya. Itu kita harus jaga-jaga. Nah, settingan untuk co-host yang pertama adalah yang harus diperhatikan ini ya, settingan mute dan unmute. Kemudian di sini ada settingan, diklik ya. Ada mute participant upon entry. Jadi begitu partisipan masuk, dia suaranya mic-nya langsung mati, silang. Ya, ini harus diconteng ketika dia masuk. Kemudian allow partisipan unmute. Ya, jadi ini harus diconteng juga. Kalau kita jumlahnya misalkan 500 orang, mereka bisa buka sendiri, itu akan ribut sekali. Ya, makanya harus diconteng. Ini rename ini boleh diconteng. Kenapa? Kadang-kadang ada yang baru masuk, dia menggunakan HP, belum diganti nama, nggak apa-apa. Kemudian play sound ini perlu diconteng, boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk mengetahui kalau ada peserta yang masuk dan keluar, peserta yang masuk dan keluar. Ya. Enable waiting room ini kita conteng kalau misalkan ada peserta yang kita mau harus admit, kalau dia masuk disetujui dulu, masuk setuju dulu, maka ini harus diconteng. Ya. Log meeting ini kita kunci kalau misalkan pesertanya misalkan sudah cukup, kita batasin 200, ya 200 kita log, nggak bisa ada yang masuk. Ya. Kemudian settingan yang lain adalah kita bisa merekam ya, ini merekam, klik sini. Saya sarankan di komputer karena di Cloud ini kapasitasnya terbatas ya. Di Cloud ini di akun Zoom-nya. Ya, ini klik recording. Ya, sudah merekam nih kalau ada seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kalau mau live YouTube nggak ada nih. Live YouTube kalau jadi co-host, kalau jadi host. Apa ini security sama ya. Kalau mau menghapus partisipan ya, ini more. Terus ini karena dia co-host nggak bisa dihapus ya. Sebagai host nggak bisa dihapus. Kalau dia partisipan biasa bisa dihapus. Coba saya setting dulu. Akun saya jadikan sebagai host. Make host. Ya. Nah ini saya mau keluarkan nih remove ya atau put in waiting room, hilang. Nah, bisa hilang tinggal karena saya sudah menguasai sebagai hostnya. Nah, ini terus di admit. Tadi ini kenapa yang ini ya di enable. Kalau nggak di enable dia nggak akan ada di waiting room. Nah, kita klik admit. Ya. Oke. Peserta itu akan masuk.
Ya, ini sudah muncul. Oke, selanjutnya kita mau coba live YouTube. Ya, live YouTube ini ada dua pilihan. Ya, di sini ini muncul ketika kita setting ya. Jadi kalau belum muncul fiturnya barangkali di pengaturannya harus diconteng dulu live-nya. Bisa live YouTube, live Facebook, segala macam. Ini kebetulan saya buka dua saja contohnya. Ini ada yang YouTube, ada custom. Custom ini digunakan ketika kita sudah membuat link atau apa YouTube-nya sudah waiting, jadi sudah ada pengingat gitu ya. Jadi waiting, YouTube-nya sudah dipasang duluan sebelum acara dimulai. Itu yang custom. Tapi kalau YouTube-nya yang situasional, ini saja langsung diklik. Nah, anggaplah ini kita coba yang situasional ya, kita langsung mau live kan. Klik. Nah, masuk ke akun YouTube-nya. Oke. Tinggal pilih go live. Dan sudah selesai. Nah, maka ini sudah muncul. Dan ini sudah nih live. Ya, kita lihat cek di YouTube-nya. Sorry, di Zoom-nya nih ya. Live on YouTube. Nah, ini. Kita tinggal atur. Sorry. Nah, ini sudah live. Agak delay nih biasanya. Oke, ya. Nah, sekarang kita stop yang di YouTube ya. Kita stop dengan kita di Zoom nih, kita stop. Stop live stream. Maka kita cek di YouTube, ini akan hilang. Ya. Oke, sudah selesai. Ini agak lambat karena dia delay ya. Nah, sekarang kita mau membuat yang custom tadi. Kita cara membuat customnya di sini. Ini klik di gambar icon ini, icon kamera, kemudian live streaming. Kita buat jadwal. Jadi yang bisa membuat live streaming hanya host, co-host tidak bisa. Ya. Nah, ini yang sudah ya. Kita buat jadwalkan streaming. Ya, misalkan kita buat baru simulasi webinar online. Kapan? Misalkan 4 Agustus hari ini jam 16.30 kita mau mulai. Ya. Atau sekarang 16 berapa ya? 16 ya 16.30 ya. Oke. Ini tidak. Kalau mau dikasih gambar ya silahkan. Misalkan waitingnya ada gambar gitu ya. Ya silahkan. Misalkan saya kasih gambar ini. Ini nanti waitingnya berupa gambar itu buat stream. Oke, kita cek pengelolaannya. Ini yang terjadwal ya. Sorry belum muncul. Yang mendatang, oh ini sorry di bawah ya. Jadi ini yang mendatang. Jadi akan mulai ya kita buka. Kita akan mulai di 16.30 tadi ya. Nah, sekarang ini kita coba untuk yang custom ya. Custom. Kita kembali ke Zoom tadi ya. Kembali ke Zoom. Ini klik sini live custom. Nah, custom ini dia minta stream URL, streaming key, live stream. Nah, di mana kita dapat streaming URL? Di sini ya. Nah, ini tadi, ini klik dulu. Ini stream URL. Nah, ini disalin.
Oke, taruh di sini. Oke, kemudian streaming key juga di sini tadi. Streaming key ini ya, kunci streaming ya, salin. Nah, live streaming page URL di sini. Ini ya, bagikan. Nah, ini dia, salin. Oke. Paste. Terus klik go live. Nah, maka ini sudah live tapi yang terjadwal. Ya. Nah, ini dia. Muncul seperti ini. Kita cek ya. Oke. Kita cek di zoom-nya ya, sudah live ya. Sudah live streaming. Sudah jalan. Ya. Oke, coba kita lihat di YouTube-nya. Ya. Tinggal diklik live streaming ya. Klik. Maka YouTube-nya langsung jalan. Kita lihat. Walaupun waktunya masih ada mundur nih ya. Kita refresh. Nah, ini ya. Kalau misalkan pematerinya langsung di sini. Share screen. Kita lihat di YouTube apakah ada perubahan. Ya, agak mungkin sekitar tergantung koneksi sih. Tampilannya ini setelah ini akan berubah menjadi PowerPoint. Karena tadi saya coba buka PowerPoint. Nah, oke. Berubah ya. Ya, itu cara untuk live streaming. Sekarang kita matikan. Stop live streaming di YouTube. Ya, jadi tidak perlu aplikasi lagi tambahan untuk melakukan streaming karena Zoom ini sudah terintegrasi dengan YouTube. Ya. Kalau ini hanya tampilan ya, speaker view ini siapa yang bicara, gallery view nanti kalau sejumlah orang sebanyak itu. Kadang-kadang ada yang mau sesi foto, ya foto itu menggunakan screenshot biasanya ya. Jadi ini karena dua ya di screenshot seperti ini. Kemudian ditaruh di Word ya biasanya. Jadi kita sudah screenshot. Nah, ini fotonya ya. Kalau dia penuh satu ruangan tuh kurang lebih berapa ya? Saya lupa 30 atau 40. Berapa kali tag biasanya ya? Berapa kali tag. Yang lainnya sudah ya. Kita kembalikan saya sebagai ini dari host ya. Jadi ini saya kembalikan ke host yang asli, Mac host. Ya. Oke. Oh ya, tadi kalau mengatur sebagai host dan co-host itu ada settingannya. Saya lupa. Nah, misalkan Anda sebagai host ya, ini sebagai host ya. DPW ini mau dijadikan sebagai co-host. Ya, ini more make co-host. Ya, baru yes. Ya, jadi ini yang bisa membantu ketika proses pelaksanaan. Ya. Kalau ada terkendala, ada peserta yang ribut, membantu untuk menginikan. Kalau ada yang mengadmit segala macam. Ya. Saya rasa itu yang dapat saya bagikan. Ya. Silakan dicoba teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lain barangkali dibutuhkan. Jika ada komentar pertanyaan boleh di kolom komentar YouTube ya. Silahkan. Jika ada request misalkan ada beberapa video yang diinginkan, tutorial-tutorial yang diinginkan, silahkan di request di kolom komentar ya. Barangkali saya bisa berbagi. Baik, barangkali ini yang dapat saya bagikan hari ini ya. 1 2 ya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hal kecil ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita end.
Ya, bisa leave meeting itu orang masih tetap jalan ya. Kalau end meeting itu tertutup semua. Leave meeting kita kasihkan hostnya di DPW. Oke, ya selesai.